Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Diah Kumalasari dengan NIM 2421010-454 dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai studi fikih Islam. Nah, baik, di sini ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ialah pengertian fikih, yang kedua karakteristik hukum Islam, yang ketiga urgensi dan kedudukan ijtihad, yang keempat wilayah ijtihad, dan yang kelima yaitu sebab-sebab yang menimbulkan hasil ijtihad. Pembahasan yang pertama ialah pengertian fikih. Fikih menurut bahasa dari lafadz faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya mengerti atau faham. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, fikih menurut bahasa adalah faham secara detail dan mendalam. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang digunakan mengetahui tentang hukum syariat atau agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci, seperti pada lafadz aqimus shalah. Pada lafadz tersebut menunjukkan perintah, sedangkan hukum asli perintah adalah wajib, jadi melakukan sholat itu hukumnya wajib. Dan selanjutnya juga ada definisi fikih yang dikemukakan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim, yaitu fikih menurut bahasa adalah faham seperti perkataanmu, saya faham dengan perkataanmu. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam melalui kajian ijtihad seperti mengetahui niat dalam wudu hukumnya wajib, dan masih banyak lagi dari masalah yang sifatnya ijtihad. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat seseorang. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk garis besar yang bersifat umum, sehingga hukum-hukumnya tetap dan tidak berubah meskipun terjadi perbedaan waktu atau tempat. Namun untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan perinciannya diserahkan kepada ijtihad para ulama atau pemuka masyarakat. Dengan demikian, syariat Islam tetap relevan dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi dasarnya. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan, oleh karena itu, hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah karena berubahnya masa dari perbedaan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelas dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat. Yang kedua yaitu elastis. Hukum Islam memiliki sifat elastis atau lentur yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, maupun lainnya. Sifat elastis ini terlihat dari bagaimana hukum Islam memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dijalankan, sambil tetap memperhatikan keberagaman kondisi dan kebutuhan manusia. Dengan sifat tersebut, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tanpa kehilangan esensinya. Hal ini menjadikannya relevan untuk setiap waktu dan tempat. Contoh elastisitas hukum Islam dapat dilihat dalam aturan tentang jual beli dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275-282.
Di sini menjelaskan beberapa prinsip hukum jual beli seperti keharusan adanya keridhoan antara kedua belah pihak, larangan terhadap riba dan larangan berjual beli saat adzan Jumat berkumandang. Yang ketiga yaitu universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal, mencakup seluruh alam tanpa terbatas oleh wilayah atau waktu tertentu. Berbeda dengan ajaran Nabi sebelumnya yang seringkali dikhususkan untuk suatu kaum atau wilayah. Hukum Islam berlaku untuk semua manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Universalitas ini sejalan dengan sifat Allah, Sang Pemilik Hukum, yang kekuasaannya tidak terbatas. Hal ini menjadikan hukum Islam relevan untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang geografis atau budaya. Selain bersifat universal, hukum Islam juga memiliki sifat dinamis, sehingga cocok untuk setiap zaman. Hukum Islam dirancang untuk menyertai perkembangan manusia dan memberikan panduan positif yang dapat diterapkan dalam berbagai masa dan tempat. Salah satu aspek penting dari dinamika hukum Islam adalah keberadaan ijtihad. Ijtihad memberikan ruang bagi para ulama untuk menginterpretasikan hukum syariat sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan baru tanpa kehilangan identitasnya, sehingga tetap relevan dan aplikatif di berbagai era, dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasinya. Yang keempat yaitu sistematis. Hukum Islam bersifat sistematis karena mencerminkan sejumlah doktrin yang tersusun secara logis dan saling berhubungan satu sama lain. Salah satu contohnya adalah perintah sholat dalam Al-Quran yang seringkali diiringi dengan perintah zakat. Hubungan ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban individu kepada Allah dan kewajiban sosial kepada sesama manusia. Dalam Islam, setiap hukum memiliki keterkaitan yang memperkuat tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, hukum Islam juga menekankan keseimbangan dalam kehidupan. Contohnya adalah firman Allah, "Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan," yang mengajarkan larangan berlebihan dalam menikmati duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan dunia dan sesama makhluk. Yang kelima yaitu hukum Islam bersifat ta'akkuli dan ta'abbudi. Syariat Islam mencakup dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Dalam bidang ibadah terdapat nilai-nilai ta'abbudi ghairu ma'kulah al-makna atau irasional, yang berarti bahwa umat Islam tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk ijtihad atau penafsiran baru oleh umat manusia. Ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan hadis, tanpa perubahan atau penambahan. Sebaliknya, dalam bidang muamalah yang mencakup interaksi sosial dan ekonomi, terkandung nilai-nilai ta'akkuli atau ma'akulah al-makna, yaitu rasional. Artinya, umat Islam diberi ruang untuk berijtihad atau melakukan penafsiran dan penerapan hukum berdasarkan situasi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, syariat memberikan pedoman umum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan umat di setiap era, selama tetap berlandas pada prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, dalam bidang muamalah, umat Islam dituntut untuk berijtihad dalam rangka membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Urgensi dan kedudukan ijtihad.
ijtihad merupakan salah satu pilar penting dalam mengembangkan hukum Islam. Dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Urgensi ijtihad yang pertama yaitu menjawab tantangan kontemporernya. Di era modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, menghindari stagnasi pemikiran. Tanpa adanya ijtihad, pemikiran hukum Islam dapat menjadi statis dan kaku. Yang ketiga, memelihara kemaslahatan ummah. Salah satu tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Ijtihad juga mendorong partisipasi aktif dari umat dalam proses pengambilan keputusan hukum. Selanjutnya yaitu syarat-syarat melakukan ijtihad. Yang pertama, memahami bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui mujtahid harus memahami nas-nas yang telah disahihkan dan yang telah dimasukkan atau dibatalkan. Yang ketiga, mengetahui sunnah. Yang keempat, memiliki pengetahuan masalah-masalah yang telah disepakati dan yang belum diperselisihkan. Yang kelima, memiliki kemampuan qiyas. Dan yang keenam yaitu niat dan iktikad yang benar. Selanjutnya yaitu contoh penerapan ijtihad dalam era modern. Yang pertama, teknologi keuangan. Dengan kemajuan teknologi, sektor keuangan mengalami berbagai inovasi. Yang kedua, biotika. Isu-isu biotika menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran yang mencangkup praktik-praktik seperti euthanasia dan penggunaan sel punca. Yang ketiga, hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, ijtihad memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dengan tuntunan zaman. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan ijtihad. Fungsinya, meskipun Al-Quran telah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak semua aspek kehidupan manusia diatur secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Selain itu, ada perbedaan signifikan antara kondisi masyarakat pada masa turunannya wahyu dengan kehidupan modern saat ini. Tujuan utama ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan pedoman hidup yang relevan dengan konteks sosial dan budaya mereka. Ijtihad memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu wilayah ijtihad. Ruang lingkup ijtihad. Ijtihad dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ijtihad mutlak. Jenis ijtihad ini dilakukan oleh seorang mujtahid yang berusaha mandiri menemukan hukum dari teks Al-Quran dan hadis tanpa bergantung pada pendapat ulama sebelumnya. Yang kedua, ijtihad fi al-mahdad. Dalam kategori ini, mujtahid mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh imam mazhab tertentu. Tingkatan ijtihad. Yang pertama, ijtihad at-takhrij. Kegiatan ini melibatkan penemuan hukum baru dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Yang kedua, ijtihad al-tarjih. Pada tingkatan ini, mujtahid membandingkan berbagai pendapat di antara para imam mazhab untuk menemukan mana yang paling kuat. Yang ketiga, ijtihad al-futyah. Kegiatan di mana mujtahid memberikan fatwa berdasarkan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhabnya tanpa melakukan istinbat atau penetapan hukum baru. Selanjutnya yaitu syarat ijtihad. Yang pertama, pengetahuan mendalam. Dua, kemampuan analisis. Yang ketiga, integritas moral. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ijtihad.
Yang pertama, ijtihad individu atau fardhi, dilakukan oleh seorang mujtahid secara pribadi tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua, ijtihad kolektif atau jama'i, melibatkan sekelompok ulama atau ahli hukum yang bekerja sama untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah. Jenis-jenis ijtihad kolektif termasuk ijma' nasional, regional, dan internasional. Metode-metode ijtihad yaitu yang pertama ijma', qiyas, dan maslahah mursalah, urf, dan istihsan. Selanjutnya yaitu sebab-sebab yang menimbulkan hasil ijtihad. 1. Perbedaan sumber hukum, contohnya Al-Quran, hadis, riwayat hadis. 2. Perbedaan metode ijtihad. Selanjutnya yaitu tantangan dalam ijtihad. Yang pertama, perbedaan sosiokultural. Perbedaan konteks yang kedua, sosial dan kompleksitas budaya. masalah Kebutuhan kontemporer. masyarakat. Yang ketiga, tutupnya 4. pintu Pengaruh sejarah ijtihad. dan politik. Contohnya sejarah mazhab dan politik. 5. Pengaruh ekonomi terhadap ijtihad. Contohnya yaitu respon terhadap perubahan ekonomi global, menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dari semua materi yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah fikih adalah ilmu yang memahami hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, menjelaskan aturan-aturan kehidupan manusia dengan sifat dinamis yang relevan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam mencerminkan keadilan dan kedamaian, beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya. Ijtihad sebagai usaha maksimal ulama dalam menggali hukum, memiliki peran penting dalam menjaga relevansi syariat terhadap perubahan zaman. Perbedaan hasil ijtihad yang mencerminkan keragaman pandang dalam koridor syariat, menjadikan ijtihad solusi untuk tantangan kontemporer dan menunjukkan dinamika hukum Islam. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.